Kamera video itu baru ia dapatkan seusai syuting pada keesokan harinya. Dan setelah pertemuan dengan manajernya itu, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Juyeon yang katanya ingin mengajak makan siang bersama. Dan di sisi lain, Song Hana yang pulang syutingnya belakangan pun secara tidak sengaja melihat Kim Man Seok di pinggir jalan, yang kemudian menghampirinya. Juyeon yang baru tiba kemudian melabraknya, dan terjadilah percekcokan halus di antara kedua wanita itu. Sementara itu, Kim Man Seok hanya terdiam mematung, tidak tahu harus bagaimana caranya menangani situasi ini. Mereka bertiga pun akhirnya ke apartemen Kim Man Seok. Song Hana yang sebelumnya tahu bahwa dirinya ingin melatih skill aktingnya, kemudian berinisiatif untuk melatihnya. Mendengar hal itu, Juyeon juga tak ingin kalah. Dia secara sukarela langsung menawarkan diri untuk melatihnya. Dan dengan menggunakan kamera video yang baru ia dapatkan, mereka bertiga pun pada akhirnya latihan akting bersama. Tetapi lagi-lagi Kim Man Seok langsung memasuki sebuah dunia setelah kata action itu dilontarkan. Padahal ini hanyalah sesi latihan. Ia begitu hanyut ke dalam perannya dan terlihat sangat totalitas dalam latihannya. Song Hana yang menjadi pasangannya dalam adegan itu pun merasa sangat terintimidasi. Ia seperti bertanya-tanya bagaimana caranya Kim Man Seok bisa begitu tenggelam pada aktingnya. Padahal ini cuma pembacaan naskah, apalagi dia tidak melihat naskahnya dan bahkan tidak bertatap mata dengannya, yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekadar latihan membaca, tetapi akting yang sebenarnya. Semakin lama mereka berlatih, semakin tenggelam Kim Man Seok ke dalam adegannya. Ia bahkan sampai memasuki tambang yang membuatnya tetap merasa takut itu. Tak peduli berapa kali pun dia memasukinya, ini bukan area lokasi syuting dan hanya pembacaan naskah di rumah. Dan dia masih tak menyangka bahwa dimanapun dia berada, selagi naskah dan kata action itu dilontarkan, dia akan tetap memasukinya. Kalau saja Song Hana tidak memanggil-manggilnya, mungkin jiwanya sudah terjebak di dalam sana selamanya. Dan latihan pada malam itu pun berakhir dengan Kim Man Seok yang berkeringat deras di sekujur tubuhnya. Tetapi latihan ini bukan tanpa hasil. Rekan sesama aktornya merasa bahwa skill Kim Man Seok sangat meningkat pada hari syuting berikutnya. Terutama sang sutradara yang menggarap film ini juga menyadari bahwa ada peningkatan dalam perannya dan sangat memujinya. Semua pemeran yang terlibat kemudian melakukan pemotretan bersama yang menandai berakhirnya syuting film berjudul Saat Ini secara resmi. Disusul dengan artikel-artikel dengan berbagai judul di halaman utama yang langsung membanjiri media sosial. Para pemeran yang membintangi sebuah film biasanya akan mengunjungi sebuah acara talk show untuk mempromosikan filmnya. Tetapi berbeda dengan ketiga aktor ini, mereka memilih cara yang sedikit fun dengan menjadi bintang tamu di sebuah program hiburan bernama The Great Challenge on the Year. Sebuah acara yang menantang para bintang tamu untuk melakukan sesuatu yang sedikit sporty dan ekstrim. Dan kali ini tantangannya adalah mengarungi ombak sejauh 30 meter sambil berdiri dengan kedua kaki di atas papan selancar. Mereka dipandu dan diajari oleh seorang peselancar profesional terkait dasar-dasarnya. Dan kebanyakan bintang tamu akan kikuk atau gagal pada tantangan ini, karena dilatih selama beberapa menit saja tidak akan cukup untuk melewati ombak setinggi itu. Tetapi berbeda dengan Kim Man Seok, begitu kata action diteriakkan, ia memasuki sebuah dunia adegan dan dengan lancar berselancar seperti seorang profesional, sampai-sampai membuat mereka terkejut melihatnya. Waktu berlalu dan tanggal jatuh pada hari penayangan film perdana. Bioskop sesak dipenuhi para reporter, kritikus, dan CEO agensi tempat Kim Man Seok bernaung. Mereka begitu terhanyut ke dalam adegan itu, terutama adegan yang diperankan Kim Man Seok. Banyak yang tercengang dan ada juga yang menangis karena terharu. Begitu film ini berakhir, para reporter langsung menyerbu Kim Man Seok dengan berbagai macam pertanyaan. Sang CEO agensi yang dulunya menentang keputusan Kim Man Seok pun hanya mematung melihat dirinya dari kejauhan. Hanya dengan menontonnya saja, dia bisa tahu bahwa film ini akan sukses. Dan benar saja, kantor terlihat begitu sibuk pada keesokan paginya karena menerima berbagai macam panggilan dan tawaran yang menginginkan Kim Man Seok tampil. Berbagai tim dari berbagai divisi terlihat mondar-mandir dengan kertas-kertas yang berserakan di mana saja. Sang kepala produksi dari film program acara tantangan bahkan sampai menelpon ketua tim secara pribadi karena takut kehilangan Kim Man Seok. Tanpa basa-basi, dia langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Kim Man Seok sebagai bintang tamu tetap dalam acara programnya. Dan hal ini membuat si ketua tim tertawa terbahak-bahak karena kegirangan.
Media-media dipenuhi oleh kehadirannya. Selain sukses melaksanakan berbagai macam tantangan di program acara The Great Challenge, seperti tantangan motor trail yang dia perankan minggu lalu, dia juga sukses memerankan iklan Power Crunch yang berlatar belakang panjat tebing. Masyarakat awam yang tidak tahu pun sampai bingung dan bertanya-tanya ketika melihat foto dirinya yang terpampang di mana-mana. Siapa sih dia ini? Kenapa dia ada di mana-mana? Orang-orang yang sudah tahu pun menjelaskannya bahwa dia adalah aktor serba bisa yang saat ini sedang hits. Film yang dia perankan tempo lalu laris manis dan mencetak rekor 10 juta penonton. Artikel-artikel dengan berbagai macam judul dan spekulasi juga bertebaran di mana-mana. Dan hebatnya, dia menjadi rising star hanya dalam 1 bulan. Kesuksesannya tak sampai di situ. Pada malam puncak Festival Film Awards, ia berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru dalam kategori drama terbaik tahun ini. Drama Lover of the Scene yang ia perankan juga berhasil menyabet berbagai macam penghargaan, dimulai dari drama terbaik, penulis terbaik, dan dirinya yang sudah mengantongi Piala Citra di awal nominasi. Kemudian pada akhir acara, dengan keputusan bulat para juri, Kim Man Seok dinobatkan sebagai aktor terbaik tahun ini. Dalam kategori film terbaik, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Semenjak 40 tahun berdirinya acara itu, seorang aktor tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyapu bersih penghargaan dalam kategori film dan drama hanya dalam waktu sebulan sejak debutnya. Sama seperti sebelumnya, film yang berlokasi di tambang itu juga berhasil memenangkan penghargaan sebagai film terbaik dan juga sutradara terbaik. Berbagai macam artikel dan berita bertebaran di mana-mana seperti biasanya. Dia menjadi pusat perhatian dan sangat diantisipasi oleh media terhadap langkah berikutnya. Segala macam ketenaran, tawaran, dan penghargaan yang tertuju pada Kim Man Seok membuat sang CEO agensi kemudian sedikit menyesali perbuatannya yang telah memutus semua dukungan yang dia terima. Semenjak dirinya lebih memilih film ketimbang drama, seolah dia takut Kim Man Seok menyimpan dendam lalu kehilangannya. Dia pun meminta si wanita berkacamata untuk menjelaskannya secara halus, meminta pengertiannya dan harus mempertahankan Kim Man Seok apapun yang terjadi. Tapi raut kedua orang itu terlihat sangat licik ketimbang merasa bersalah atau menyesal. Dan pada keesokan harinya, ketika si wanita berkacamata itu menjelaskan panjang lebar tentang yang terjadi sebelumnya, menjelaskan tentang dirinya yang tidak membantu, tentang penolakan yang dilakukan oleh si CEO, kemudian membandingkan perusahaan agensi ini dengan agensi lainnya. Tapi tak terucap sedikit pun permintaan maaf dari mulutnya di sepanjang penjelasan itu. Akhirnya Kim Man Seok hanya mengangguk saja dan langsung pergi meninggalkannya. Di dalam mobil dia terlihat melamun. Dia melamun bukan karena pertemuan itu, tetapi karena tentang semua kejadian ini. Berbagai pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah dia benar-benar hidup dalam kenyataan? Atau mungkin semua ini hanyalah mimpi? Di sisi lain, dia takut terjebak di dalam film tanpa jalan keluar. Dan di sisi lainnya, dia juga tidak bisa berhenti begitu saja. Kontrak masih berjalan. Dia masih punya tujuan dan hanya bisa mengikutinya sampai akhir perjalanan. Dia pun membalas motivasi Moon Jung-bae ketika melihatnya murung bahwa dia akan melakukan yang terbaik mulai dari sekarang. Baru saja dia merasa bersemangat, tiba-tiba dia kembali menjadi takut ketika menerima tawaran iklan ramen yang isi naskahnya tidak masuk akal. Bagaimana tidak, dia harus terjebak di sebuah pulau terpencil selama 3 tahun. Sebelum akhirnya ramen itu muncul terseret oleh ombak. Mau menolak tapi si manajer malah ngamuk karena ini adalah iklan dari perusahaan terkenal dengan bayaran yang sangat tinggi. Dan akhirnya dia pun hanya bisa pasrah. Sebelum syuting dimulai, dia sempat bernegosiasi dengan sang sutradara untuk mengurangi waktu dan menambahkan beberapa makanan untuk bertahan hidup di dalam naskah. Meski agak bingung, si sutradara akhirnya setuju dan mengurangi waktunya menjadi 1 tahun. Dan ketika rekaman dimulai, dia pun memasuki pulau itu yang menurut naskahnya berlokasi di Pasifik Selatan. Dia bertahan hidup di sana dengan membangun tenda, memburu makanan dan menjalani kehidupannya dengan penuh keluh kesah. Selalu bertanya-tanya kapan ramen itu datang. Suatu waktu, ketika dia sedang melahap makanan hasil buruannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan sebuah kapal yang sedang mendekati pulau tersebut. Meski dia awalnya bingung terkait keberadaan kapal di dalam naskah ini, tetapi dia nampak antusias dan melambai-lambaikan tangannya ke arah kapal itu, seolah-olah sedang meminta tolong. Kemudian ketika sebuah sekoci melaju ke arahnya, dia nampak bahagia seakan menyambutnya.
Namun saat sekoci itu semakin dekat dan semakin jelas, dia tiba-tiba menjadi panik karena yang dilihatnya adalah sejumlah perompak yang datang untuk memburunya. Benar saja, ketika bajak laut itu berlabuh, mereka memburu Kim Man Seok ke dalam pulau dan menghantam kepalanya dengan senjata ketika berhasil menemukannya. Lalu saat dia membuka matanya kembali, dia sudah berada di dalam sebuah ruangan yang berisi sejumlah sandera. Hanya dengan sekali lihat saja, dia bisa langsung tahu bahwa mereka adalah orang Korea, yang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Kemudian ketika dia melihat sejumlah perompak yang sedang mengganggu warga sebangsanya di pojok sana, dia langsung melerai mereka dan hasilnya sudah jelas. Dia langsung dipukuli sampai terjatuh. Dan ketika hendak kembali bangkit, kepalanya langsung ditodong oleh senjata dengan bahasa yang tak dia mengerti. Si perampok itu mencodongkan senjata ke arah kepalanya, yang artinya jangan bertindak gegabah. Meski masih bingung dengan semua situasi yang terjadi ini, tetapi ketika melihat orang-orang sebangsanya menjerit dan menderita, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melawan si perampok itu. Dan ketika kepalanya tertembak, dia langsung kembali ke dunia nyata dengan kondisi yang linglung seperti sedang kesurupan. Orang-orang di lokasi syuting pun memanggil-manggil namanya, disertai gerakan tangan yang menggoncang tubuhnya. Setelah semua usaha panjang itu, Kim Man Seok pun akhirnya tersadar. Menurut penuturan si manajernya, dia tiba-tiba berhenti membaca naskahnya dan terdiam, lalu mulai menggigil gemeteran dan membuat proses rekamannya harus dihentikan. Ketika sang sutradara berteriak memberi instruksi untuk beristirahat, Kim Man Seok langsung menjatuhkan tubuhnya di kursi dan melamun di pojokan. Dia bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada bajak laut di pulau itu? Bukankah para sandera itu terlihat begitu nyata? Apakah mungkin latarnya berdasarkan kejadian nyata di masa lalu? Tak satupun pertanyaan itu yang bisa dijawabnya. Dia hanya bisa bingung memikirkannya. Si manajer pun menghampirinya dan menanyakan tentang kondisinya. Tentu saja Kim Man Seok tak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, mungkin sedikit kecapean, dan semuanya akan baik-baik saja setelah beristirahat. Si manajer yang merasa bersalah atas kondisinya pun berniat keluar untuk membeli apapun yang bisa membuatnya lebih baik. Melihat hal itu, Kim Man Seok pun sekalian nitip untuk membelikan makanan dan minuman kesukaannya. Dan secara tiba-tiba, semua orang di lokasi syuting mendapatkan sebuah notifikasi darurat yang isinya adalah tentang sebuah kapal tur yang dirampok oleh sekelompok bajak laut. Bulan lalu dikabarkan kapal pembawa warga Korea itu berangkat dari Perancis menuju ke Mesir, tapi tiba-tiba hilang kontak di tengah jalan. Melihat hal itu, Kim Man Seok terkejutnya bukan main. Dia termenung panjang, mengingat kembali adegan di dalam kapal itu, seolah kembali bertanya, apakah mereka adalah para sandera yang dikabarkan menghilang? Jika memang benar, bagaimana mungkin sebuah dunia naskah bisa terhubung ke dalam dunia nyata? Apa yang harus dilakukannya ketika kembali ke dalam kapal itu? Dia bingung, terlihat seperti linglung. Sampai-sampai si manajernya merasa jengkel melihat kondisinya. Berkali-kali dia bertanya, berkali-kali pula dia menjawab seadanya. Ada apa sebenarnya? Campuran rasa khawatir dan jengkel melanda dirinya. Akhirnya syuting pun kembali dimulai. Di sepanjang itu, Kim Man Seok menekadkan dirinya bahwa dia pernah mengalami hal yang lebih menegangkan dan menyakitkan lebih daripada ini. Dia pernah ditikam berkali-kali, menderita di dalam tambang, dan setidaknya dia tidak akan merasakan sakit jika ditembak oleh si perampok itu. Dan saat si sutradara meneriakkan kata action, seketika itu juga Kim Man Seok kembali ke kapal. Seluruh ruangan terlihat kosong. Dia menyusup dengan hati-hati menghindari kontak mata dengan para penjaga. Kemudian menemukan sebuah tangga kecil yang terhubung dengan pintu luar kapal. Ketika dia mengintipnya di balik kaca, dia melihat sejumlah sandera yang diikat tangannya, diikat pula matanya, dan di atas kepala mereka terlihat sebuah nama kapal yang ada di berita, yaitu Starion 21. Ini menunjukkan bahwa kapal ini benar-benar yang tertulis di berita, dan secara tidak langsung dirinya sekarang berada di antara Eropa dan Mesir. Meski panik, dia berusaha menahannya dan tetap melanjutkan menontonnya. Dengan menyeret seorang sandera ke depan kamera, si perampok itu berkata seolah-olah murka. Dia seperti ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia sedang tidak main-main. Uang tebusannya terlambat dibayarkan.
Dan karena dia juga sudah habis kesabaran, maka sebagai balasannya dia membunuh Sandra itu tepat di depan kamera. Ki Man Seok sudah tidak bisa lagi menahan keterkejutannya, sampai-sampai suara teriakan lolos dari mulutnya. Dan para penjaga yang mendengar teriakan itu pun kemudian menemukannya, yang pada akhirnya dia kembali mati di tangan mereka, sama seperti kejadian sebelumnya. Dia membaca naskah, terdiam, lalu menggigil gemeteran dengan si manajer yang kembali mengguncang-guncang tubuhnya. Tapi kali ini setelah beberapa saat dirinya tersadar, dia tiba-tiba pingsan.